Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Dekasado dengan akhir NIM 010. Di sini saya akan mereview artikel yang ditulis oleh Akmaluddin Said yang berjudul Maryam di bawah pohon kurma, jejak narasi lintas abad. Artikel ini melacak asal-usul narasi kelahiran Isa atau Yesus yang melibatkan Maryam atau Maria dan mujizat pohon kurma yang menunduk serta air yang muncul. Poin utama dalam artikel ini ialah akar narasi pada abad kedua Masehi. Narasi ini pertama kali muncul dalam teks apokrif Kristen Protevangelium of James 150 Masehi yang menceritakan Maria melahirkan di padang gurun dengan bantuan pohon yang memberi buah. Yang kedua, transformasi pada abad ke-6. Narasi ini berkembang dalam teks seperti Syriak dramatis atau pohon kurma menunduk bayi Yesus berbicara. Yang ketiga, penyebaran di Jazirah Arab melalui komunitas Kristen Suria, Nestorian, dan Yahudi Kristen di wilayah seperti Yaman dan Najran. Cerita ini menyebar secara lisan dan menjadi bagian dari memori budaya regional sebelum Islam lahir. Yang keempat, reinterpretasi dalam Al-Quran, abad ke-7 Masehi. Al-Quran mengadopsi narasi ini tetapi dengan orientasi teologis yang berbeda, yang dimana Yusuf dihilangkan untuk menegaskan kelahiran tanpa ayah. Isa diposisikan sebagai nabi bukan anak Allah, dan Maryam ditampilkan sebagai sosok suci. Yang kelima, sudut pandang antropologi pada artikel ini ialah menyimpulkan bahwa ini adalah contoh difusi budaya atau sinkretisme. Cerita bergerak melintas komunitas, disaring dan ditafsirkan ulang sesuai dengan kosmologi dan kebutuhan komunitas baru yang menerimanya. Kemudian ada beberapa komentar di dalam artikel tersebut, di mana ada analogi dengan budaya lokal atau Nusantara. Akmaluddin memberikan analogi dengan tokoh Srikandi dalam cerita wayang Nusantara. Dia mencatat bahwa karakter aslinya dalam epos India mungkin memiliki interpretasi gender yang berbeda atau transgender. Tetapi ketika diterima di Nusantara, karakter tersebut dimodifikasi menjadi wanita perkasa atau tomboy yang menikah dengan Arjuna. Ini menunjukkan proses modifikasi agar sesuai dengan budaya dan selera lokal. Kemudian dibalas oleh Agung Prabowo. Ia setuju dan menambahkan bahwa perbedaan antara wayang Jawa dan Mahabharata India adalah contoh lain dari fenomena yang sama. Dia menekankan bahwa ini bukan soal contek-mencontek, tetapi tentang retelling atau bercerita ulang dengan modifikasi sesuai kepentingan. Dia menyatakan bahwa Quran retelling Bible pun retelling mitos-mitos yang lebih tua seperti Sumeria. Kemudian dibalas oleh Herdiana Taufik, menambahkan nuansa bahwa modifikasi dalam cerita lisan bisa juga disengaja dan terjadi karena resiko pergeseran dalam transmisi lisan. Kemudian ada satu komentar satu kalimat yang cukup provokatif, yaitu Hasanuddin Abdurrahman yang memberikan komentar singkat dan sarkastis. Tuhan yang kasih wahyu nguping cerita di bumi. Komentar ini tampaknya menyindir premis artikel dengan implying bahwa wahyu ilahi hanya mendengar dan mengadopsi cerita-cerita yang sudah beredar di bumi. Kemudian Akmaluddin membalas komentar tersebut dengan iya Pak, yang mungkin menunjukkan pengakuan tanpa perlu berdebat
atau bentuk kesopanan. Kemudian ada pertanyaan tentang detail narasi lain, mana Frans Surya bertanya tentang periwatan lain yang menyebut Maria sebagai saudara Yusuf dan kekeliruan silsilah yang mengacu pada perdebatan lain dalam studi biblikal dan Qurani. Seorang pengguna lain dan de Madelu mengklarifikasi bahwa yang mungkin dimaksud adalah penyebutan Maryam sebagai saudara Harun dalam Al-Quran. Kemudian ada komentar tentang daya tarik narasi mujizat. Hermawa Ren berkomentar tentang daya tarik universal narasi yang dibumbui metafisika dan mujizat yang membuat abadi. Dia membuat analogi dengan tokoh fiktif Mahesa Jenar dalam cerita silat Indonesia yang oleh banyak orang dipercaya pernah ada secara historis. Ini menyoroti kecenderungan manusia untuk mengabadikan dan mempercayai kisah-kisah ajaib. Dari percakapan dalam komentar menunjukkan bahwa artikel Akmaluddin Said berhasil memicu diskusi yang mencakup penerimaan terhadap perspektif antropologis yang melihat narasi agama sebagai produk dari difusi dan reinterpretasi budaya. Kemudian pembandingan dengan contoh-contoh serupa dari budaya lain seperti Srikandi dan wayang Jawa. Kemudian adanya sebuah pertanyaan lebih lanjut tentang detail teologis dan historis. Ada pula komentar kritis dan bahkan sarkastik yang mempertanyakan implikasi dari analisis tersebut terhadap klaim ketuhanan wahyu. Kemudian ada observasi tentang psikologi manusia dan daya tarik cerita-cerita mujizat. Mungkin sekian saja review dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.